sebenarnya, dengan aktenya cukup. Kenapa? Prevention of evidence itu dijamin undang-undang 164 HIR, 284 RBG, 1866 BW menjamin prevention of evidence, alat bukti itu. Dan di situ ada hierarki, ada angkanya 1, 2, 3. Beda dengan privilege, alat bukti bebas 184 nggak ada angkanya. Karena apa? Karena di situ pada yang diutamakan adalah fakta. Yang diutamakan adalah fakta. Sehingga mohon maaf, saya mungkin tidak sependapat dengan saudara-saudara kalau hak ingkar itu kemudian dijadikan senjata oleh Anda untuk menghindari masalah hukum. Salah, Anda keliru. Anda sebagai pejabat negara di pasal 4 Anda harusnya membantu negara. Kalau negara membutuhkan, karena apa? Anda itu diangkat oleh negara untuk menjadi apa? Untuk disiapkan menjadi saksi. Kalau tidak ada masalah, ya tidak perlu Anda untuk menjadi saksi. Maka Anda. Kenapa? Karena berbeda opinion. Memang itu oleh negara disiapkan Anda itu untuk menjadi saksi. Lalu Anda diminta sebagai saksi, Anda menghindari karena Anda menganggap baikkan. Salah. Karena undang-undang menyiapkan Anda itu untuk menjadi saksi. Cuma kesalahannya adalah proses penyidikan, penyidikan penuntutan umum ini terlalu jauh melibatkan notaris sehingga notaris rawan untuk dikriminalisasi. Hanya itu. Nah, supaya itu tidak terjadi bagaimana? Ya harusnya supaya nggak terjadi, Anda kembali ke pasal 66 yang bisa memanggil notaris itu hanyalah peradilan hakim. Penyidik penuntut umum izin dulu, harusnya tetap kepada hakim. Hakim izin dulu kepada MPW. Urutannya memang begitu. Harusnya begitu. Karena apa? Karena proses penyidikan belum tentu ujungnya adalah peradilan. Kalau masih penyelidikan, dia bisa berhenti di SP2HP. Kalau naik ke penyidikan belum tentu juga itu sampai peradilan, karena bisa berhenti di SP3. Jadi harus dipisahkan antara pra-peradilan dan peradilan. Kalau yang namanya di proses penyidikan termasuk penuntutan umum itu masih pra-peradilan. Saya berbeda pendapat. Saya tidak setuju kalau itu sudah masuk dalam ranah peradilan. Karena saya katakan peradilan hanya bisa ditafsirkan dengan Undang-Undang 48 tahun 2009, Undang-Undang Kehakiman. Di situ sudah jelas apa yang dimaksud peradilan. Jadi saya nggak mau bicara hukum dengan opini. Kalau bicara hukum, asalnya mana? Legal standingnya mana? Kalau menafsirkan ini, dasarnya apa? Kan begitu. Kau tafsirkan peradilan ini dasarnya apa? Bukan pikiran kita, harus dengan undang-undang. Karena di dalam undang-undang itu ada yang namanya politik hukum. Di mana? Di konsideran. Di konsideran itulah politik hukumnya. Dan ketentuan tentang peradilan biasanya ketentuan tentang definisi itu biasanya di pasal 1 di ketentuan umum. Sehingga next. Coba next. Nah ini di pembahasan kehakiman, next lagi. Tadi saya terangkan. Nah, akte yang saya katakan sebagai prevalent of evidence, ya, akte notaris itu kan apa? Memiliki kedudukan yang autentik, mewakili para pihak. Makanya saya
kalau menerangkan agama otentik, Anda itu tidak boleh praktik. Ya, saya contohkan praktik. Kalau saya menerangkan praktik ya pada mahasiswa saya, nggak boleh Anda praktik itu hadir di hadapan saya, nggak boleh. Harus menghadap kepada saya atau menghadap di hadapan saya. Kenapa saya terangkan itu? Karena itu memiliki filosofi hukum. Kenapa memiliki filosofi hukum? Karena kedudukan Anda di situ untuk mengesahkan, untuk melegalitas. Kedudukannya Anda lebih tinggi. Karena Anda tadi pegang stempel burung Garuda tadi, mewakili negara. Kalau stempelnya Anda ganti, sudah nggak berlaku. Betul nggak? Nggak berlaku, coba ganti. Stempelnya saya nggak suka burung Garuda, saya suka cucak rowo, ganti stempel cucak rowo. Nggak berlaku. Jadi yang hadir di situ, ya, yang hadir di dalam pengesahan legalitas itu stempelnya. Stempel sumpah jabatan Anda, SK Anda itu, bukan Anda sebagai pribadi. Nah, stempel itu yang diatur tadi di pasal 54. Gitu. Sehingga Anda seringkali salah. Nggak ada hadir. Kedudukan si notaris dengan klien itu lebih tinggi karena dia mewakili negara, akan mengesahkan legalitas. Dia bukan bertindak untuk dirinya sendiri, apalagi salah. Anda banyak yang salah membuat aktenya. Nggak boleh berhadapan dengan saya, nggak boleh. Karena apa? Karena di dalam ketentuan undang-undang tadi yang saya katakan pasal 52 dan 54, kedudukan Anda lebih tinggi karena oleh negara Anda diangkat sebagai pejabat negara di situ, pejabat yang menjalankan tugas negara. Diberi oleh negara simbol, namanya simbol burung Garuda, dan itu diatur dalam Undang-Undang 24 2009 pasal 52 dan 54. Di huruf J diterangkan di situ notaris. Di huruf K diterangkan, dipertegas pejabat negara lainnya harus melalui undang-undang. Ini salah satu kesalahan dan notaris. Partai itu hanya tujuan menghadap kepada saya kalau dia datang ke kantor Anda, atau Anda menggunakan pasal 18 ayat 1 berarti menghadap kepada saya. Kalau Anda menggunakan pasal 18 ayat 2 dan pasal 19 maka menghadap di hadapan saya. Anda harus belajar bahasa Indonesia karena pasal 43 undang-undang Anda mewajibkan pakai bahasa Indonesia yang benar.